Polres Bondowoso tengah uji coba aplikasi Smart Sehat Mandiri Aman Rukun Tangguh. Sebagai tahap awal, uji coba dilaksanakan di Dusun Campoan, Desa Cindogo, Kecamatan Tapen. Aplikasi ini bisa memantau pergerakan seluruh pasien virus corona, mulai dari mereka yang berstatus OTG, orang tanpa gejala, ODP, orang dalam pantauan, pasien dalam pengawasan PDP, hingga pasien positif corona, termasuk juga masyarakat pendatang yang memasuki wilayah Bondowoso. Masyarakat bisa mengunduh dan menginstal aplikasi di Play Store. Selanjutnya pengunduh akan mendapatkan username dan password dari petugas Dinas Kesehatan. Setelah itu berbagai fitur bisa digunakan. Kapolres Bondowoso AKBP Erik Frendris saat uji coba aplikasi tersebut mengatakan, dalam aplikasi ini ada fitur bernama Petas Baran. Jadi aplikasi Smart Bondowoso itu kami gagas bersama gugus tugas percepatan tangan COVID Bondowoso untuk mendukung program Kampung Tangguh, di mana dari berjalannya waktu kita sering mendapati bahwa banyak pasien yang ODP, PDP ataupun positif itu termonitor tapi pergerakannya tidak diketahui, misalnya dia keluar desa atau kemana tidak termonitor. Sehingga dengan aplikasi ini kita bisa memonitor pergerakan dari pasien-pasien atau orang-orang yang di karantina. Apabila nanti mereka keluar dari wilayah radius 200 meter, di aplikasi tersebut akan memberikan notifikasi kepada petugas gugus desa. Jadi ini skupnya desa yang diawasi oleh kabupaten. Ini kita lebih mengutamakan gugus tugas desa di sini. Kita yang di kabupaten hanya mengawasi. Ketika dia lintas wilayah, misalnya ke desa lain atau kecamatan lain, maka dengan termonitornya posisinya tersebut, bisa gugus tugas kabupaten yang berbuat untuk melakukan pemanggilan atau penangkapan terhadap orang yang kabur tersebut. Ini akurasinya cukup tinggi dan dari aplikasi ya, ini. Kita ini sedang masa uji coba untuk aplikasi ini sudah berjalan seminggu, dan di sini kami jadikan pilot project untuk uji coba aplikasi Smart Bondowoso, di mana semua warga sudah install aplikasi tersebut. Nah, di sana selain dari memantau ODP, PDP dan positif, juga terdapat aplikasi yang bisa memberikan informasi kepada gugus tugas atau konsultasi atau informasi kepada gugus tugas kabupaten. Nah, di situ juga ada aplikasi yang bersifat check up, yang memberikan check up kepada pasien ODP yang ketika dia install oleh dibantu oleh gugus tugas kabupaten atau dinas kesehatan, di sana secara otomatis terhadap pasien atau warga tersebut sudah akan mendapat checklist tiap hari, yang biasanya checklist tersebut dilakukan oleh petugas gugus desa atau puskesmas datang ke tempat isolasi kemudian memberikan pertanyaan. Namun dengan aplikasi ini secara online pasien atau warga tersebut bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh gugus tugas, sehingga tidak perlu petugas gugus kecamatan atau puskesmas mendatangi tiap-tiap rumah yang warga yang ODP tersebut. Sehingga pengawasannya bisa maksimal di sana. Kemudian kan jika ada PDP atau ODP yang keluar desa dan tetap tidak mengindahkan notifikasi, berarti petugas langsung melakukan tindakan? Ya, nanti akan dijemput oleh petugas yang ada di kabupaten yang berupa gabungan antara Dinas Kesehatan, TNI, Polri, dan lain-lain untuk memaksa warga tersebut untuk kembali ke ruang atau daerah isolasinya. Ya. Untuk sosialisasi kepada masyarakat sendiri terkait dengan aplikasi ini selain di desa Cindogo ini bagaimana? Jadi aplikasi ini sudah jalan seminggu yang lalu. Yang sudah install yang pertama kali yang install adalah petugas. Sudah 2.000 lebih petugas gugus desa yang install aplikasi ini. Kemudian untuk warga memang belakangan kita masukkan atau kita sosialisasikan dengan tujuan ketika petugas sudah siap baru warga yang bisa. Takutnya nanti kalau kita dibalik warga dulu, petugas belum siap, nanti tidak efektif aplikasi ini berjalan. Sehingga
sehingga ini sedang Melalui fitur ini, pergerakan pasien-pasien virus corona termonitor real time. Bahkan, jika nantinya ada pasien yang keluar dari lokasi karantina lebih dari 100 meter, maka alarm dan notifikasi petugas akan berbunyi. Dari Bondowoso, Latifahul Jahara, Petisi TV melaporkan.